Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini kedatangan sebuah paket terbaru nih guys, smartwatch keren Android. Dia sudah Android 10.7 ya. Ini adalah Cosepad Optimus 2. Sedikit info, ini bukannya Cosepad Prime 2 ya guys. Soalnya ada dua tipe Cosepad. Untuk dari desain ini saya lebih suka yang Cosepad Optimus 2 ini guys. Bentuknya keren dengan tonjolan kamera yang menurut saya ini juga unik dan keren. Dia bisa di hybrid gitu ya, bisa ditekuk 90 derajat. Untuk fitur-fiturnya menurut saya ini juga lebih baik daripada smartwatch Android yang pernah saya review sebelum-sebelumnya. Di video ini kita akan ulas bersama, kita lihat apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari smartwatch Cosepad Optimus 2. Pertama kali kita lihat di bagian desain ini, saya suka banget dengan bentuknya yang bulat ya. Di bagian kamera ini keren, kita bisa tekuk ke atas atau ke bawah, jadi ke depan gitu guys, bukan ke bawah sih. Dan kita lihat di sini kameranya dia hanya ada satu biji aja ya. Kalau yang biasa kan smartwatch Android ada dua di bagian atas dan samping. Kalau ini cuma satu, tapi menurut saya ini kameranya kualitas mantap. Dia sudah menggunakan 13 megapiksel. Dia juga bisa berfungsi sebagai face unlock. Untuk kameranya dia menggunakan Sony IMX214. Bisa merekam di videonya ini sampai 1080p 30 fps. Kemudian untuk materialnya ini menurut saya mantap guys. Untuk materialnya ini bagian bezel dia sudah menggunakan ceramic. Di bagian belakang juga untuk di bagian sampingnya ini dia menggunakan PC plastik polikarbonat. Untuk di bagian sisi kanan ini dia ada dua buah tombol fisik ya. Yang satu ini warnanya biru untuk power on off dan juga back. Untuk di bagian bawah ini fungsinya dia hanya untuk back kembali saja ya. Dan keduanya ini tombolnya clicky banget. Untuk di bagian sisi kirinya dia ada untuk tempat SIM card. Nah ini menjadi kelebihannya juga guys. Dibanding smartwatch Android yang pernah saya review itu ribet banget membukanya ya. Dia harus pakai baut. Kalau yang ini cuma dicongkel aja. Dia juga sini untuk di bagian kemasannya ini disediakan sebuah obeng kecil untuk membuka SIM cardnya ini. Jadi sangat mudah banget ya menurut saya. Ngomong-ngomong untuk kemasan, di dalam kemasan ini boxnya warna hitam dengan spesifikasi di bagian belakangnya. Di dalam kemasan kecilnya ini terdapat dua jenis kabel ya. Untuk yang pertama ini kabelnya ini untuk kabel data. Dia menggunakan 4 buah pin, bisa untuk mengisi data seperti lagu atau gambar, transfer foto gitu ya. Sedangkan yang satu kabel ini tipenya nih seperti USB biasa sih. Ini untuk mengecas power bank gitu ya, power bank kecil gitu. Ini keren guys. Jadi dikasih tambahan cadangan baterai. Untuk kapasitas power bank mininya ini 1000 mAh. Wow, lumayan kan? Untuk baterai kapasitinya sendiri di smartwatch ini 1260 mAh. Jika digabungkan dia jadi 2260 mAh. Wow, mantap kan? Selama pemakaian saya kurang lebih 6 hari ya. Ini standby, dalam mode standby, tidak terhubung ke Bluetooth atau ke Wi-Fi gitu ya. Ini bisa bertahan sekitar 6 hari. Ngomong-ngomong soal fitur, ini fiturnya banyak banget guys. Seperti layaknya di smartphone. Nanti kita lihat. Yang menjadi kelebihan selanjutnya ada di bagian display. Displaynya ini saya suka banget ya. Displaynya ini ukurannya 1,6 inch. Resolusinya juga cukup besar. 400 x 400 pixel. Juga dia sudah menggunakan IPS screen. Untuk sensitivitas layar sendiri ini mantap banget guys. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan saya merasa lebih smooth dibanding smartwatch Android yang kemarin saya pernah review ya. Soalnya dia punya memori ini cukup besar guys. Dia memori internalnya 64 GB dengan RAM-nya 4 GB. Wow, udah seperti smartphone banget kan. Untuk chipsetnya dia menggunakan Helio P22 dengan Android 10.7 dual CPU. Untuk watch face yang tersedia di smartwatch-nya sendiri ada 13 pilihan. Tapi yang lainnya ini kita bisa download langsung melalui smartwatch-nya. Yang penting terhubung ke internet atau ke Wi-Fi ya. Untuk mengkonekkan internetnya seperti smartwatch Android biasanya ya guys. Kita hanya perlu tarik swipe ke bawah, kemudian kita lihat di sini ada pilihannya internet data atau Wi-Fi. Untuk aplikasinya dia menggunakan GaoFit. Bisa download di Play Store dan di App Store. Untuk Bluetooth dia sudah menggunakan versi 5.0. Untuk raise to wake-nya ini menurut saya cukup responsif dibanding smartwatch Android yang pernah saya review ya. Agak nge-lag dan kadang tidak berfungsi guys.
Kalau ini mantap. Di bagian screen timeout juga ini kita bisa setting sampai 30 menit. Wow, lumayan lama ya. Mantap benar. Cuma boros baterai sih kalau terlalu lama. Untuk sertifikasi anti airnya ini tidak ditulis. Cuma menurut saya jangan dibawa untuk berenang atau sering terkena air ya. Karena di sisi-sisinya ini seperti ada lubang nih guys. Untuk SIM card dan ini ada lubang. Untuk menu stylenya dia ada 5 pilihan guys. Mantap. Jadi kita nggak bakal bosan ya. Kemudian untuk switch stylenya ini ada 10. Mantap juga nih. Banyak pilihannya. Di sini juga fitur kesehatannya ada beberapa pilihan seperti heart rate. Ini kita tes. Kemudian juga ada SpO2 atau blood oxygen. Kita tes. Kemudian ada breathe untuk mengatur pernafasan ya. Kalau dipakai ke lengan saya yang ukurannya 16 cm ya udah pasti kegedean ya guys. Bisa dilihat dari strapnya aja ini udah mantap banget besarnya. Untuk ukuran strapnya sendiri kalau saya ukur ini sekitar 24 mm. Wow, cukup lebar ya. Untuk diameter case-nya juga ini cukup besar dan tebal. Kalau saya ukur lebar diameter case-nya ini 53 mm lebih. Untuk panjang case-nya dari loop to loop ini ada kamera ya keganjel ya. Jadi sekitar 60 mm. Wow, ketebalannya bukan hanya sih, ini ketebalannya 18 mm lebih. Beratnya tidak sampai 100 gram, hanya 81 gram aja. Yang bikin beda dari smartwatch Android lainnya di Cosepad Optimus 2 ini mungkin di bagian watch face ya. Dia ada watch face, dia seperti gambar muka Optimus Prime gitu guys. Ini mantap menurut saya. Jadi ciri khas smartwatch Android Cosepad Optimus 2. Kemudian yang saya suka selanjutnya di bagian speaker. Speakernya dia ada di bagian bawah dekat strap ini guys. Lumayan besar dan cukup kencang. Ini saya tes untuk memutar suara ya atau musik. Setelah kita bahas berbagai macam kelebihannya yang mantap banget di Optimus 2 ini, sekarang kita bahas di bagian kekurangan atau fitur yang tidak ada di smartwatch ini. Yang pertama udah pasti dia besar dan tebal ya, namanya juga smartwatch Android. Jadi dia multifungsi dan banyak sekali kelebihannya. Kemudian dia ini belum AMOLED guys, untuk layarnya masih menggunakan IPS screen. Tapi menurut saya untuk IPS-nya sendiri ini udah mantep ya. Warnanya benar-benar jernih, kontrasnya juga. Lalu di fitur kesehatannya yang tidak ada itu seperti blood pressure, ini tidak ada ya. Lalu yang terpenting juga ini di bagian shortcut GPS-nya ini tidak ada ya. Dia harus masuk ke dalam setting untuk mengaktifkan GPS. Ngomong-ngomong soal GPS, dia memiliki fitur exercise ada 9 nih guys, tapi masih bisa ditambah lagi sampai totalnya 31 fitur exercise. Juga dia sudah pastinya terkoneksi dengan GPS ya. Oke guys, kiranya demikian video kali ini, video yang bisa saya bagikan dari Cosepad Optimus 2 Smartwatch. Oh iya, hampir lupa, untuk Cosepad Optimus 2 ini dia ada dua pilihan warna ya, black dan brown. Untuk harganya sendiri ini cukup lumayan mahal, namanya juga smartwatch Android ya. Dia harganya sekitar $200. Bisa lihat link pembeliannya di deskripsi ya. Dan itu juga belum termasuk pajak guys. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng karena masih banyak sekali smartwatch terbaru yang akan berdatangan di channel ini guys. Nantikan terus. Saya Freddy and see you next video.